media yang bekerja keras dan memberikan undangan waktu kepada kami untuk kami hadir dalam acara konferensi ini. Yang berikut kami ucapkan terima kasih kepada seksi acara yang memberikan waktu kepada kami untuk kami membawakan firman Tuhan ibadah penutupan konferensi klasis militer. Saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, hamba Tuhan, umat ini, peserta konferensi klasis militer yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau merenungkan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kita sedikit melihat tentang pengalaman pelayanan atau kepemimpinan hamba Tuhan Musa. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kop di atas pengangkatan hakim-hakim. 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ayat 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ayat 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Ayat 16. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili mereka, yang seorang dan yang lain lagi pula. Aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ayat 18. Engkau akan menjadi sangat gelap, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakili bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan
dan pemimpin 10 orang, dan seterusnya sampai ayat yang tadi saya bilang 27. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini salah satu tugas yang datang dari Allah kepada Musa. Musa tidak pilih seperti yang tadi kami lakukan. Musa tidak pilih seperti masa yang kumpul hari ini. Tapi Musa langsung dipilih oleh Allah sendiri. Ditunjuk, bukan dipilih tapi ditunjuk langsung. Oh Musa, engkau jadi ini dan jadi itu, dan kamu punya tugasnya ini. Dan cerita Musa kita sudah tahu. Musa membawa keluar bangsanya dari Mesir keluar. Dia berjuang dengan berbagai macam cara, berbagai macam tulah, berbagai macam hal yang dia buat terhadap Firaun, terhadap bangsa Mesir. Karena dia melihat kesusahannya, penderitaannya oleh bangsa Israel, dan dia tidak setuju hal itu, sehingga dia akan bawa keluar. Setelah bawa keluar, dia belum sampai di tanah perjanjian. Di pertengahan, dia mau menuju ke tanah perjanjian, dia harus buat sesuatu. Karena dia ada tongkat kepemimpinan yang diberikan oleh Allah. Sehingga dia punya program yang dia buat adalah dia harus menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah, keputusan-keputusan Allah itu kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan bisa mengerti, memahami kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, maunya Tuhan. Itu baru mereka mau masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Musa sudah tahu bahwa dia dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, sehingga dia punya kuasa. Dan dia langsung hubungan dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia yang ada itu dibawa dari dia semua. Dan pada saat itu tugas yang dia lakukan hari itu, waktu itu, di tempat itu dia menyampaikan ketetapan-ketetapan Allah kepada umatnya. Bagian yang pertama, Musa memimpin atau mengajar bangsanya dengan sendiri, tanpa siapa-siapa, tanpa bantu, tanpa orang, ya, karena dia punya istri ada dengan bapaknya di tempat lain, anak-anak semua tidak ada, hanya sendiri, seorang diri Musa. Tetapi bangsa yang banyak datang dan dia berdiri mulai dari pagi jam 6 sampai jam 6 melayani umatnya, melayani bangsanya, bangsa Israel. Setiap dosa yang mereka buat, pelanggaran yang mereka buat, antara satu sama yang lain, adik dengan kakak, bapak dengan mama, anak dengan bapak, dia melayani itu dan mendoakan mereka. Masalah mereka bawa kepada Allah. Mereka punya masalah itu bawa kepada Musa, dan Musa bawa kepada Allah dan doakan mereka, menyampaikan firman Tuhan. Keputusan itu firman Tuhan, penetapan-penetapan Allah itu firman Tuhan. Nah itu yang dia menyampaikan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu karena bisa masuk ke mana itu? Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kalau belum mengaku atau belum melakukan hal-hal itu, tidak bisa sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Oleh sebab itu, Musa mau, dia punya umat ini harus masuk ke tanah Kanaan. Kerja keras siang dan malam, dia tidak istirahat, tidak urus istri, tidak urus anak, tidak urus siapa-siapa. Dia hanya urus umatnya. Itu tugas langsung dari Tuhan. Dan pasti kita yang ada di sini, kalau tugas langsung dari Tuhan, siapa mau melawan? Tidak ada tuh. Pasti siang malam kita lakukan. Pasti siang malam kita jalankan. Musa sebagai manusia, dia dipercayakan oleh Allah dan dia lakukan tugas-tugas itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tetapi dia melupakan bagian lain.
yang cuci pakaian untuk dia, siapa yang masak, siapa yang cuci piring, siapa yang siap cari kayu bakar, segala macam. Tidak ada yang urus dia. Dan dia hanya urus saja tugas yang Allah berikan kepada Musa, dan itu tugas mulia dia jalankan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Musa memimpin umatnya dengan setia. Tidak ada orang yang mampu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, selama kami ada di sini di bumi ini, jadi hamba Tuhan, pendeta, gembala, kelasis yang baru terpilih, guru, dosen, kepala keluarga, lebih-lebih kepala keluarga ya, yang di bawahnya tidak ada apa-apa, istri, anak tidak ada apa-apa. Kepala keluarga dia punya otoritas, dia punya kekuatan, jadi kamu istri siapa-siapa, anak-anak kamu diam, yang penting kamu ikut saya, yang penting kamu dengar saya. Itu budayanya kita orang Papua. Padahal dia bisa bagi tugas kepada yang lain, apalagi dalam organisasi. Ada yang jalan sendiri, ada yang bagi tugas. Ada yang bilang saya ini dipilih oleh sekian ribu orang, sekian ratus orang, jadi tugasnya saya kelas terus sampai ke sana. Saya bendara terus, sekretaris terus, tidak baku lihat. Musa buat bagus, karena itu langsung dari Allah. Tetapi masa Israel, bangsa Israel itu atau orang lain melihat itu buruk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Bagian yang kedua, Musa membagi tugasnya. Bagi tugas bukan langsung dari Allah atau langsung dari Musa sendiri, saya capek jadi membagi ini tidak. Itu perlu betul. Tapi ada orang dari jauh datang. Orang mungkin kafir atau orang yang tidak kenal Tuhan atau orang suku lain, yaitu mertuanya Musa itu Jitro dengar Musa buat di begini di lokasi ini, di belantara ini, dan dia sudah dengar, dan dia antar Musa punya istri dan anak-anak dua. Antar sampai di tempat itu, Musa terima dan Musa masak makan bersama. Besok paginya siap-siap, saya mau ke kantor atau saya mau ke tempat tugas saya. Jadi Jitro duduk dan lihat pagi buta. Musa turun dan duduk sampai pagi, sore, malam. Tidak ada waktu untuk mengurus anak dan istri. Dan Jitro bilang, Musa, apa yang kau lakukan itu salah. Mari saya nasihat kau dulu. Di antara bangsa Israel ini ada orang pintar, ada orang hebat, yaitu ada imam-imam, ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada yang sedang hamba Tuhan. Jadi kau cari orang-orangnya yang takut akan Allah, dan orang yang tidak mudah suap. Orang-orang ini kau cari dan tentukan mereka, dan tentukan itu 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Tentukan mereka dan bagi tugas itu. Bagi tugas kepada orang-orang yang sudah ditentukan itu, kelompok-kelompok itu. Dan tugas-tugas yang ringan yang bisa diselesaikan oleh mereka, selesaikan mereka di bawah. Jangan semua bawa ke Musa. Selesaikan dulu, baru yang tidak bisa mereka selesaikan itu yang bawa kepada Musa, untuk Musa langsung sampaikan kepada Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ini orang lain. Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai bangsa lain untuk menasihati Musa supaya Musa bisa berubah. Sebelumnya dia lakukan semua sendiri, kerja sendiri, segala macam sendiri. Tetapi ada orang yang datang nasihat kepada dia, tegur kepada dia, apa yang kau buat itu salah, kamu harus bagi rata. Akhirnya ada 1000 orang, ada 100 orang, ada 50 orang, ada 10 orang. Dan dia lakukan hal itu. Apa yang terjadi? Tugas ringan. Apa
Ya, dia mulai dari jam yang sudah ditetapkan dan berhenti kepada jam yang sudah ditetapkan. Dan Musa punya kesempatan untuk bisa melihat istri, anak, diri sendiri, menjaga kesehatan, ada punya waktu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Allah memilih Musa langsung. Kenapa Allah tidak langsung, kok begini jadi begini? Tidak bilang. Atau Musa bilang, saya ini dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, jadi manusia bicara seperti apa, saya tidak mau terima. Dia tidak ada kata-kata itu dalam Alkitab di sini. Apa yang dinasihati oleh bapak mantunya atau mertuanya, dia menerima langsung. Itu salah satu nasihat yang langsung datang dari Allah. Dan dia melakukan hal itu. Memang tugasnya bagus, pelayanannya bagus, pengabdiannya bagus, kepemimpinan Musa bagus, berhasil. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu saya ada contoh satu. Kita lihat warung dengan bakso. Bakso itu karyawannya satu saja, bosnya juga satu saja. Jadi dia sendiri beli sayur, beli supermi, dia sendiri masak air, dia sendiri bikin ini, bikin itu, sampai barang jadi dan dia sendiri dorong. Orang beli, uang dia sendiri yang kumpul. Baru orang sudah makan selesai, kasih uang, kasih piring kotor, mangkok kotor, sudah, gelas juga dia cuci sendiri, piring juga dia cuci sendiri. Nah, itu model yang sifat Musa yang pertama. Tapi ada satu lagi, yaitu warung. Warung ada bosnya sendiri, punya rumah sendiri, masak sendiri, beli daging sendiri, beli sayur orang sendiri, timba orang sendiri, masak, sampai kumpul piring, lap-lap di meja sendiri-sendiri. Banyak orang, dia kerja itu. Dia bagi tugas semua, jadi orang lain punya tugas, orang lain melakukan kerja. Jadi menurut saya, pemimpin atau gembala sidang, kepala rumah tangga, kita harus seperti warung di rumah. Pakai semua, jadi semua bergerak, semua kerja. Daripada bakso, mulai dari pagi sampai sore malam pulang dengan kesibukan itu, kalau berhenti sampai di rumah siapkan semua, mungkin jam berapa dia tidur sudah tahu. Itu yang dilakukan oleh Musa, tetapi dia bisa rubah melalui bapak mantunya dan dia bisa jadi seperti warung, sehingga tugas-tugas beberapa kelompok yang dia sudah tentukan dong jalan-jalan, Musa bebas, Musa tinggal hubungan antara manusia dengan Allah dan masalah manusia punya itu yang dia sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu kita dipilih, ditetapkan sebagai badan pengurus relasi, badan pengurus jemaat, atau badan pengurus sinode, atau di bagian-bagian dinas di umum maupun swasta. Lebih bagus kita bagi tugas. Sudah bagi tugas, fungsi kerjanya apa? Hanya melengkapi karena susunan organisasinya begitu, jadi semua lengkap selesai. Pada saat kerja jalan sendiri-sendiri. Nah, itu tidak boleh. Dan kita harus buat organisasi yang bagus, kepemimpinan yang bagus, yang hebat adalah kita harus seperti warung. Semua orang kerja, semua orang jalan, semua orang bisa merasakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu jangan patokan kepada saya dapat suara sekian, saya ini dari sekian, saya ini sekian. Tetapi Musa tidak patokan kepada petunjuk dari Allah, tapi dia mendengar manusia, masukan dari manusia, orang biasa, bapak mantunya masukan dia terima, Allah sampaikan dia terima, sehingga apapun yang dia lakukan dia berhasil. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu pengalaman Musa, mari kita sama-sama belajar dan kita ikuti jejak kepemimpinan Musa.
dia siap untuk mengalah, siap untuk diterima, dan dia jalankan semua tugas-tugas kecil atau besar. Bukan satu kelas, dia memimpin satu bangsa. Kita ini hanya satu kelas, sekelompok saja. Tetapi kami masih di dunia, kami manusia, waktu cerita banyak. Oleh sebab itu lebih bagus kembali kepada firman Tuhan, kita ikuti Musa. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapak Pendeta Edwai berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Sorga, Bapak kami sembah melalui putra Yesus Kristus malam hari kami Coba ibadah oleh karena kami boleh konferensi kelas Mimika dibawakan oleh Ketua Sinode Bapak Sinode tinggi di Tanah Papua, ya kemajuan PMI di Tanah Papua. Hari ini di Madra, Ketua Koordinator Amung Mimika Papua. Dalam Terima kasih. rencana dan kehendak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami telah mengikuti kegiatan Shalom. Amin. konferensi dari hari pertama